Halo, kembali lagi di Accidental Teacher dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat learning management system sederhana dengan menggunakan Google Site. Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe, tanda lonceng dan juga like videonya. Nah, berbicara tentang Learning Management System atau LMS, LMS sendiri merupakan satu istilah yang digunakan dalam teknologi khusus untuk mengolah sistem pembelajaran secara online ataupun secara daring. LMS sendiri semakin berkembang sejak tahun 2002 sejak kemunculan Moodle, suatu open source, suatu sistem yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita modifikasi, membangun satu sistem pembelajaran online tersendiri. Nah, Moodle sendiri digunakan bukan hanya di institusi pendidikan tetapi juga di perusahaan-perusahaan besar. Nah, akan tetapi dalam penggunaan Moodle memiliki beberapa kekurangan. Kalau kita ingin membangun satu sistem pembelajaran daring di Moodle, maka setidaknya kita harus menguasai basic coding dan membutuhkan tenaga ahli yang berfungsi untuk membangun dan juga memaintain sistem e-learningnya sendiri. Akan tetapi bagusnya sekarang ada banyak platform yang menyediakan LMS dengan sistem yang lebih mudah. Misalnya saja Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menggodok suatu kelas e-learning menggunakan Google Sites, di mana Google Sites ini nantinya kita bisa menggabungkan semua aplikasi yang dimiliki oleh Google sehingga Google Site kita atau kelas online kita itu sangat menarik. Jadi di dalam Google Site ini kita bisa menambahkan calendar, maps, juga Google Form, Google Slide, Google Document, Google Sheet. Apapun yang ada di Google bisa kita tambahkan di Google Site ini. Selain itu, bentuk Google Site sendiri akan terlihat seperti blog. Jadi biasanya kalau misalnya kalian pendidik biasa menggunakan blog, maka ini akan lebih mudah pemakaiannya. Untuk itu langsung saja kita membuat kelas online kita dengan Google Site. Oke, yang pertama sekali kita mau membuka Google Drive kita. Kemudian pada sudut kiri kita klik baru. Kemudian buka lainnya, kita pilih ada di situ tulisan Google Sites. Kemudian kita klik saja di Google Sites. Nah, ketika kita sudah klik Google Sites, ini merupakan tampilan halaman depan dari Google Site. Ini bagian halaman judul. Di sini kita akan menuliskan kelas kita ini tentang apa gitu. Nah, di bagian ini merupakan bagian yang akan kita modifikasi nanti. Nah, di sini merupakan menu yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi kelas kita. Saya kotak teks, gambar, sematkan. Kemudian kita juga bisa memasukkan bagian-bagian dari drive. Di bawahnya ini sendiri, ini merupakan tata letak kita mau membuatnya seperti apa. Kalau kita terbiasa dengan blog, maka kita bisa memilih tata letak seperti apa nantinya yang kita gunakan di dalam Google Sites kita. Langsung saya akan memberi judul pada halaman ini. Jadi ini karena kelasnya untuk media production, saya akan kasih nama media production for e-learning. Oke, for e-learning. Bagusin dulu gimana kira-kira posisinya yang paling bagus supaya seluruh hurufnya bisa kelihatan dengan baik. Untuk mengatur posisinya kita bisa klik tema, kemudian kita bisa pilih yang mana yang kita suka, apakah Aristoteles, Diplomat, Vision, Rata ya. Tapi saya sepertinya lebih suka Vision ya. Vision karena gambarnya lebih related ke media production. So, saya akan pilih ini. Jadi ini bisa dipilih formatnya dengan mengatur tema di bagian kanan dari Google Sites ini. Di bagian sini kita bisa mengatur nama situs. Nah, saya akan membuat namanya Marsiajar Media Production karena ini kelas untuk media production. Kita bisa lihat di atas namanya langsung berubah menjadi Marsiajar Media Production. Lalu saya akan tambahkan logo. Logonya di sini logo ini berfungsi sebagai brand image ya. Nah, di sini saya akan tambahkan pilih dari Google Drive karena kebetulan kita punya logo dari Google Drive. Ya, ini saya pilih, kemudian disisipkan.
Nah, maka akan tampil tampilannya seperti ini, akan tampak seperti ini. Lalu diklik close dan tada! Logonya sudah di sana. Kita juga bisa mengubah gambar-gambar latar belakangnya dengan mengklik warna-warna yang kita mau di tema yang kita pakai. Sekarang kita akan mendekorasi situs ini dan kita akan memilih tata letak yang kita mau dari bagian samping. Nah, saya akan memilih yang ini, kemudian muncul seperti ini. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai situs ini. Maka saya mau pilih gambar dulu. Di sini saya akan pilih gambar dari pilih gambar. Saya klik pilih gambar. Kemudian saya akan masukkan gambar langsung saja dari Google penelusuran gambar. Online learning supaya berkorelasi dengan situs ini. Nah, saya pilih gambar yang ini, sisipkan dan yes, gambar sudah di situ. Kemudian kita beri judul untuk bagian besar di halaman pertama. Kemudian dilanjutkan penjelasan berupa teks di bagian bawah setelah judul, di mana teks ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari situs ini. Selesai dengan teks, maka saya ingin memberi penekanan pada penjelasan yang bagian ini. Nah, di sini kita bisa memberi penekanan berupa warna yang berbeda. Misalnya ini saya berikan penekanan 1, maka warnanya sangat berbeda dengan latar belakang awalnya, atau memberi penekanan 2 dengan warna yang lebih gelap. Atau kita juga bisa memberikan gambar yang bisa diupload atau pilih gambar. Nah, di sini saya akan memilih penekanan 1 untuk memberikan penekanan atau emphasizing mengenai situs ini. Selanjutnya saya akan menambahkan kotak teks. Kemudian akan menuliskan materi apa saja yang bisa orang-orang temukan di site saya ini. Saya bisa merubah ukuran dari hurufnya, kemudian bisa membuat menjadi bold ataupun mengatur posisinya apakah di tengah, di samping kiri ataupun di samping kanan. Di sini saya akan memberikan sedikit penekanan. Saya akan menggunakan penekanan 2. Saya berubah pikiran, kemudian saya ganti menjadi daftar isi karena menurut saya ini mungkin lebih tepat untuk mempresentasikan apa-apa saja yang akan saya tulis di bawahnya. Lalu saya akan tambahkan kotak teks lagi dan akan menambahkan materi pertama yang kita pelajari sebelumnya, yaitu jenis-jenis video yang umum digunakan untuk pembelajaran daring. Kemudian tambahkan materi yang kedua, yaitu scripting. Hampir terlupa, di sini kita juga bisa mengubah model dari tulisannya. Nah, di sini saya akan menggunakan subjudul sehingga warna dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan ini akan saya aplikasikan untuk semua daftar isi yang akan saya list di sini. Nah, ini dia semua daftar isi yang saya akan tampilkan di Google Site saya kali ini. Nah, daftar isi yang ada di sini merupakan materi-materi yang sudah kita pelajari tentang pembuatan media pembelajaran berbasis video. Selain dibuat secara manual, sebenarnya Google Site sendiri sudah menyediakan fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kemudahan lain yang ditawarkan oleh Google Site adalah fitur drag and drop. Fitur ini memudahkan kita jika kita ingin menata ulang posisi konten-konten kita yang ada di Google Site tersebut. Selanjutnya saya akan menambahkan halaman baru. Saya klik halaman, kemudian klik tanda tambah halaman baru. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Saya akan menambahkan nama halaman barunya, yaitu scripting.
ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini merupakan space untuk halaman baru saya di site ini. Kemudian saya akan menambahkan konten, mengklik tata letak seperti ini, di mana saya akan menambahkan teks dan juga sebuah video. Dan di sini saya akan membuat judul, membuat naskah untuk video pembelajaran. Menambahkan teks penjelasan yang saya copy dari materi sebelumnya. Kemudian menambahkan media di bagian sini, klik. Saya akan memasukkan YouTube. Mencari video dengan mengetikkan kata kunci atau judul dari video tersebut. Di sini saya akan menggunakan video tutorial membuat storyboard untuk e-learning. Setelah videonya muncul, saya klik, pilih, kemudian video akan muncul di tempat media. Kita juga dapat menyesuaikan posisi dari media dan teks sesuai dengan ukuran dan posisi yang kita inginkan. Di sini saya akan menambahkan satu file yang dapat di-download, yaitu contoh dari storyboard yang saya buat. Maka, saya akan menambahkan sebuah tombol yang bisa di-download oleh orang-orang yang mengunjungi site saya. Untuk mendapatkannya, yaitu kita klik ke bagian sisipkan bawah, kemudian klik tombol, ketikkan nama tombol yang Anda mau. Di bagian tautan Anda bisa menambahkan link dari file yang akan di-download. Di sini saya akan mengambil dari Google Drive saya. Pastikan file yang bisa di-download tersebut berada dalam settingan public. Kemudian Anda bisa copy linknya dan paste di kolom tautan lalu sisipkan. Dan tada! Tombol download sudah di sana. Jika Anda merasa sedikit kurang pas, Anda masih bisa mengedit tombol download tersebut. Dan bahkan Anda juga bisa mengubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Sebaiknya setelah menyelesaikan sesuatu, kita bisa mempreview bagaimana tampilan dari Google Site kita dengan mengklik preview. Kemudian kita bisa melihat apakah sudah cocok atau belum. Nah, di sini juga disediakan tampilan dalam bentuk handphone. Anda bisa melihat tampilan site Anda dalam bentuk handphone dengan mengklik bagian handphone atau tab, maka akan tampil seperti ini. Kita kembali ke halaman awal. Nah, di daftar isi tadi saya ingin menyertakan atau menginsert link ke halaman scripting saya di bagian ini. Maka saya akan klik, kemudian saya tambahkan insert link. Nah, langsung dia akan muncul situs. Nah, saya pilih halaman scripting. Maka pada saat dipertinjau seperti ini, saya akan melihat melalui laptop saja. Kemudian ketika saya klik scripting, maka saya akan langsung menuju ke halaman scripting, yaitu halaman kedua dari site saya ini. Dan jika saya klik tombol yang tadi saya buat, maka ini langsung menuju ke file yang dapat di-download di Google Drive saya. Berikut merupakan fitur-fitur yang dapat Anda tambahkan di Google Site Anda, seperti carousel gambar, kemudian pemisah, kemudian Anda juga bisa langsung memasukkan video YouTube, kalender yang berfungsi juga untuk menotifikasi murid-murid Anda akan pelajaran tertentu atau event-event tertentu yang akan Anda adakan di kelas Anda. Anda bisa juga memasukkan peta apabila Anda akan mengadakan event tertentu. Ada langsung memasukkan juga dokumen, slide, spreadsheet, Google Form, dan diagram.
Langkah terakhir yaitu mempublish site kita. Nah, di sini Anda bisa mengetikkan alamat web Anda menjadi Marsiajar Media Production. Anda dapat pula langsung memberikan URL custom, ya, misalnya membuat www.marsiajarmediaproduction.com melalui kelola, kemudian langsung masuk ke setelan dan Anda bisa ketikkan nama domainnya di situ. Akan tetapi kalau Anda ingin membuat domain tentunya akan berbayar. Nah, jangan lupa juga untuk men-setting siapa saja yang dapat mengakses site Anda. Nah, di sini saya akan buat aktif public. Jadi ini akan bisa dilihat siapa saja yang memiliki link atau yang saya berikan linknya, dan juga dapat muncul di pencarian Google. Berikut merupakan link dari Google site saya, ya, sites.google.com/view/Marsiajar Media Production. Ini yang dapat Anda bagikan ke teman-teman ataupun ke murid-murid Anda yang ingin melihat materi Anda. Cara lain untuk masuk ke Google Site yaitu dengan langsung mengetikkan Google Site di pencarian Google, kemudian masuk Google Site sign in, dan di sini Google Sites Anda terbaru. Jadi Anda bisa membuat tidak hanya satu situs tetapi bisa 2, 3 bahkan lebih dengan menggunakan email yang sama, sehingga Anda bisa membuat 1 atau 2 atau 3 kelas yang berbeda sesuai dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Itu tadi bagaimana mendesain kelas virtual kita dengan Google Site, dan saya harap ini membantu kalian para pendidik untuk membuat kelas menjadi lebih interaktif dan juga menarik, terutama di pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!